Hasil pertandingan Omonia Nicosia versus Manchester United. Manchester United akhirnya kembali meraih hasil maksimal dalam lanjutan grup E Liga Eropa. Manchester United menang 3-2 atas Omonia Nicosia di Sirion Atiliko Kentro pada Kamis kemarin malam. Marcus Rashford menyumbang 2 gol untuk kemenangan Manchester United, sedangkan 1 gol lainnya disumbangkan oleh Anthony Martial. 2 gol Omonia pun diciptakan oleh Karim Asarifat di menit ke-34 dan Nicolas Panayoto di menit ke-85. Kemenangan ini jelas sangat berarti bagi Manchester United. Setelah kalah di laga pertama, Manchester United terus menang di 2 laga selanjutnya. Tambahan 3 poin ini tidak mengubah peringkat Manchester United di posisi 2 klasemen sementara dengan torehan 6 poin. Sementara itu Omonia masih berada di posisi juru kunci karena belum mengumpulkan poin. Hasil pertandingan Arsenal versus Bodo atau Glim. Arsenal sukses membungkam Bodo atau Glim dengan skor 3-0 dalam partai match ketiga fase grup Liga Eropa di Emirates Stadium pada Jumat dini hari. 2 dari 3 gol kemenangan Arsenal tercipta di babak pertama, masing-masing lewat sontekan dari rebound Eddie Nketiah dan sundulan Rob Holding. Fabio Vieira melengkapinya dengan gol di babak kedua. Berkat hasil ini pun Arsenal pun bertengger di puncak klasemen grup A dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Sementara itu Bodo atau Glim menempati peringkat ketiga dengan raihan 4 poin dari 3 kali bermain. Hasil pertandingan AS Roma versus Real Betis. AS Roma terpaksa menahan kekalahan atas Real Betis di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari. Roma pun kalah 1-2 dari Betis pada pekan ketiga grup C Liga Eropa. Dari segi penguasaan bola, Roma memang kalah dominan dibandingkan tim tamu. Meski begitu, Roma berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-34. Paulo Dybala mencetak gol via penalti setelah pemain Real Betis ada yang melakukan handball di kotak terlarang. Real Betis pun berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Tendangan keras dari Guido Rodriguez dari keluar kotak penalti di menit ke-41 membuat skor kembali sama kuat. Namun Real Betis pun membalikkan keadaan di menit ke-87 melalui sundulan dari Luis Henry. Kemenangan ini membuat Betis kokoh di puncak klasemen sementara dengan 9 poin dari 3 laga. Sebaliknya Roma berada dalam keadaan bahaya karena baru mengumpulkan 3 poin dan sudah kalah 2 kali, sehingga tertahan di peringkat ketiga. Anthony Martial siap perpanjang kontrak di Manchester United. Asa Manchester United untuk memperpanjang kontrak Anthony Martial berpotensi menjadi kenyataan. Sang penyerang pun dilaporkan siap untuk bertahan di Old Trafford. Musim lalu Martial jadi pesakitan di Manchester United. Ia kerap mengalami cedera dan performanya tidak konsisten sehingga ia ramai dikabarkan akan cabut dari Manchester United di musim panas kemarin. Namun nasib Martial berubah 180 derajat. Ia tampil apik di pramusim sehingga Erik ten Hag menjadikannya andalan di skuad Manchester United. Laporan yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Manchester United ingin memperpanjang kontrak sang striker. Fabrizio Romano pun mengklaim bahwa Martial juga tertarik untuk bertahan di Manchester United. Namun laporan itu mengklaim bahwa Martial mengajukan satu syarat sebelum menekan kontrak baru di Old Trafford. Ia meminta jaminan jam bermain terlebih dahulu. Ini disebabkan ia tahu Manchester United akan membeli striker baru di tahun 2023 nanti, dan itu berpotensi mengganggu jam bermainnya. Jika Erik ten Hag berani menjamin jam bermainnya, maka ia akan menekan kontrak baru di Manchester United. Jika tidak, ia lebih memilih untuk pergi. Ronaldo diklaim masih jadi kartu as Manchester United. Pelatih Omonia Nicosia bernama Neil Lennon memberikan pendapatnya mengenai Cristiano Ronaldo. Ia percaya bahwa sang striker masih punya peran yang krusial di skuad Manchester United. Musim 2022-2023 merupakan musim yang sulit bagi Ronaldo. Penyerang asal Portugal itu kehilangan tempatnya selaku ujung tombak setan merah. Terbaru sang striker diabaikan oleh Erik ten Hag pada saat derby Manchester. Ia tidak dimainkan sama sekali saat setan merah kalah 6-3 di laga itu. Meski situasinya sulit, namun Lennon percaya Ronaldo masih punya peran yang besar bagi Manchester United. Lennon pun menyebutkan bahwa Ronaldo saat ini absen karena memang belum bugar saja.
Ia percaya sang penyerang akan jadi andalan Manchester United sekali lagi ketika ia sudah mencapai kondisi terbaiknya. Pep Guardiola ungkap penyebab ganti Erling Haaland di menit ke-46. Pertandingan Liga Champions antara Manchester City versus Copenhagen dimenangi tuan rumah dengan skor telak. Seusai pertandingan kontra Copenhagen, Pep Guardiola menyampaikan rasa bersyukur. Lalu Pep Guardiola pun mengutarakan penyebab menggantikan Erling Haaland dengan Cole Palmer pada menit ke-46. Jika pertandingan berjalan ketat, maka Haaland akan tetap berada di lapangan. Namun dengan situasi yang terjadi, masuk akal untuk menggantikan Erling Haaland menjelang pertandingan melawan Southampton yang belum terlalu sering kami kalahkan. Haaland telah menjalani menit bermain yang banyak dan kami unggul 3-0. Jadi dia keluar dan istirahat dan dia tidak cedera, tutur Guardiola menambahkannya. Manchester City pun akan menjamu Southampton dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris di Stadion Etihad pada Sabtu nanti. Seperti yang disampaikan oleh Pep Guardiola, Southampton memang kerap menyulitkan Manchester City. Dari 6 pertemuan terakhir melawan Southampton di semua ajang, Manchester City hanya bisa meraih 3 kemenangan, 2 hasil seri dan menelan 1 kekalahan. Begini hasil rakor Menpora terkait tragedi Kanjuruhan. Menteri Pemuda dan Olahraga bernama Zainuddin Amali memimpin rapat koordinasi terkait tragedi Kanjuruhan dengan stakeholder olahraga di Auditorium Wisma Kemenpora Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dan juga kelanjutan dari rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disingkat Menko Polhukam bernama Mahfud MD. Dalam rakor tersebut, para peserta menyampaikan pandangan dan memberikan masukan. Dari situ didapatkan sejumlah catatan-catatan penting. Hal lain yang juga dibahas yaitu terkait dengan supporter. Menurut Menpora, selama ini keberadaan supporter belum tersentuh secara serius meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Tak hanya itu, tempat pertandingan atau stadion milik pemerintah akan diaudit secara menyeluruh seusai arahan Presiden, baik yang bakal digunakan klub-klub Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Hal lain yang juga dibahas yaitu terkait standar operasional prosedur, penanganan kesehatan dan pengamanan dalam pertandingan. SOP itu nantinya akan disosialisasikan oleh PSSI. Selanjutnya disepakati juga bahwa nantinya aturan-aturan baik aturan FIFA maupun PSSI yang terkait dengan pengamanan dijalankan pihak kepolisian. Ini alasan Dirut PT LIB jadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT Liga Indonesia baru bernama Ahmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan nama Ahmad Hadian Lukita sebagai salah satu dari 6 tersangka tragedi tersebut. Kapolri mengumumkan nama-nama tersangka itu di Mabes Polri pada Kamis kemarin malam. Dalam pengumumannya itu, Listio Sigit Prabowo menjelaskan alasan mengapa Dirut PT LIB turut menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Ahmad Hadian Lukita selaku Dirut PT LIB dinilai lalai karena tidak memverifikasi Stadion Kanjuruhan sebelum kompetisi musim ini berjalan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.